Inovasi Kelurahan Banjarjo. 1. Lapak UMKM. Meski dalam masa pandemi, pemerintah Kelurahan Banjarjo terus berupaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Madiun yang terangkum dalam Pancakarya. Ekonomi masyarakat merupakan salah satu paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Kelurahan Banjarjo tidak tinggal diam turut serta dalam pemulihannya. Dengan membangun lapak UMKM, bukti ekonomi warga Kelurahan Banjarjo berangsur berjalan kembali. Inovasi ini mendapat berbagai apresiasi positif. Dengan adanya lapak UMKM ini, maka Kelurahan Banjarjo mampu berkembang secara mandiri. 2. Wi-Fi gratis di setiap RT dan pos kampling. Menghadapi pandemi di mana sistem pembelajaran berubah dari tatap muka menjadi daring, bagi warga masyarakat Kelurahan Banjarjo bukan lagi suatu masalah. Sejumlah siswa di Kelurahan Banjarjo memilih belajar bersama di pos kampling dengan memanfaatkan Wi-Fi atau sambungan internet gratis dari pemerintah. Wi-Fi terpasang di seluruh RT melalui pos kampling diklaim cukup membantu proses pembelajaran siswa di masa pandemi COVID-19. 3. Pembangunan taman literasi. Senada dengan ketersediaan Wi-Fi gratis dalam mempermudah pembelajaran sistem daring, pembangunan taman literasi Kelurahan Banjarjo juga ditunjukkan untuk meningkatkan minat baca anak usia dini yang harus belajar di rumah akibat dari pandemi. 4. KRPL dan P2PL, Taman Asri Berseri. Program pekarangan pangan lestari P2L terbukti memberikan banyak manfaat bagi warga masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Melalui kegiatan ini, warga yang memanfaatkan pekarangan mampu mewujudkan kemandirian pangan keluarga, memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap sayur dan buah, serta dapat digunakan dalam menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Tanaman yang ditanam di P2L Taman Asri Berseri diantaranya sayuran kangkung, bayam hijau, terong, cabai, seledri, dan daun bawang. 5. Budik Damber, yaitu adalah budidaya ikan lele dalam ember perumahan Gria Kencana. Sambil menyelam, minum air adalah peribahasa yang tepat dalam menggambarkan usaha ibu-ibu perumahan Gria Kencana, Kelurahan Banjarjo yang berternak lele di dalam ember sambil menanam kangkung hidroponik. 6. Lomba kebersihan makam. Menjaga kondisi bersih dan sehat menjadi kewajiban masyarakat. Tidak hanya di lingkungan sekitar tempat tinggal saja, tapi juga di area pemakaman umum. Dengan begitu, seluruh kawasan akan lebih nyaman bagi warganya. Lomba kelurahan makam diikuti oleh Kelurahan Banjarjo dalam rangka menstimulasi masyarakat agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Dengan melakukan pengecatan warna-warni pada nisan serta tembok pembatas, diharapkan kesan angker yang selama ini melekat pada area pemakaman berangsur menghilang. 7. Bank Sampah Perumahan Gria Kencana. Manfaat ekonomi adalah meraup penghasilan dari memilah sampah. Siapa sangka jika sampah yang dikumpulkan setiap hari bisa menjadi sumber pendapatan. Bank Sampah Perumahan Gria Kencana Kelurahan Banjarjo mengadopsi prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dibentuknya bank sampah ini akan mendorong timbulnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sesuai jenis, mendaur ulang dan atau menggunakan kembali sampah melalui dari individu, keluarga, RT RW hingga tingkat kelurahan. Kesadaran tersebut akan berujung pada rasa tanggung jawab bersama untuk memastikan lingkungan yang minim sampah. Kita berdiri di sini
dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pendekar. Hal itu merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Maidi Indaraya dalam pancakaryanya. Seperti kegiatan pembagian laptop serta seragam bagi siswa SD SMP di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi secara simbolis menyerahkan laptop kepada perwakilan siswa SD kelas 5 dan siswa SMP kelas 8. Tidak hanya itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SD SMP negeri. Tidak berhenti di situ, Pemkot juga memberikan bantuan ongkos jahit seragam tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan pendidikan merupakan modal utama bagi anak didik untuk mampu bersaing di era saat ini. Bantuan laptop ini juga bertujuan untuk mempermudah belajar mengajar di tengah situasi pandemi COVID-19. Pasalnya, belajar mengajar tatap muka kini diganti dengan online atau daring. Panjang umur kebaikan. Kota Madiun menjamin bagi anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 tetap mendapatkan dan dapat lanjut pendidikan hingga tuntas. Jaminan tersebut diberikan bagi anak dengan tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Sejumlah warga menangis haru penuh syukur ketika mendapat pesan ini langsung dari Wali Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, mendatangi langsung rumah warga dengan anak yatim atau piatu akibat orang tua yang meninggal COVID-19. Maidi mengungkapkan dirinya akan terus menyambangi anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya akibat COVID-19 untuk bisa memberikan bantuan, uang saku, hingga biaya sekolah. Jaminan beasiswa yang diberikan pun beragam, mulai dari tingkat SMP sampai dengan perguruan tinggi. Tidak hanya beasiswa, Wali Kota Madiun juga menawarkan pekerjaan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk bekerja di lingkup Pemkot Madiun. Adaptasi kebiasaan baru penanganan COVID-19 di Kelurahan Banjarjo. Dinyatakan sebagai daerah dengan sebaran COVID-19 potensi sedang, masyarakat Kelurahan Banjarjo saling bersinergi dengan terus meningkatkan komitmen dalam pengendalian, pencegahan, dan penyebaran pandemi COVID-19. Dengan memperkuat strategi intervensi berbasis lokal, beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu 1. Sosialisasi dan himbauan adaptasi kebiasaan baru. 2. Pembentukan posko kelurahan dengan kegiatan monitoring wilayah, penegakan disiplin protokol kesehatan, penjemputan warga terkonfirmasi, pemantauan pemasangan bendera isoman di rumah warga, pembuatan ruang isolasi mandiri, pemberian bantuan dari BAS kepada warga isoman, penyemprotan desinfektan, hingga pemakaman menggunakan protokol kesehatan. 3. Pengamanan checkpoint Kampung Tangguh dengan pemenuhan ketersediaan lumbung pangan dari warga, dapur umum, tempat isolasi, serta pemeriksaan kesehatan. Personil yang terlibat dalam gugus tugas penanganan COVID ini adalah segenap aparatur kelurahan, relawan, LPMK, Linmas, Puskesmas, Babinsa, Babin Kamtipnas, Polsek, serta Koramil.
Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau Gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan motor penggerak kaum perempuan. Gerakan PKK menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan masyarakat. Karena itu, PKK menggunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan masyarakat. PKK mempunyai 10 program pokok, di mana dalam pelaksanaannya dibagi dalam 4 kelompok kerja. Semua program telah dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta fasilitas. Di Kelurahan Banjarjo, Kota Madiun, Gerakan PKK berperan aktif sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Terbukti dengan diperolehnya segudang prestasi tingkat kota maupun tingkat provinsi. Segudang prestasi tersebut tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program unggulan dan inovasi di setiap bagian. Sedangkan di bidang sandang memiliki program unggulan Gria Lukis Indah Bagas, Batik Nontom, serta konveksi Lili Pili. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kami dari tim Posko COVID-19 Kelurahan Banjarjo menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwasanya seperti yang kita ketahui bersama, saat ini virus COVID-19 kembali meningkat. Oleh karenanya diharapkan seluruh warga masyarakat untuk hati-hati dan waspada, senantiasa menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disiplin dalam melaksanakan 5M, antara lain menggunakan masker dengan baik dan benar ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian selalu menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, juga selalu membawa hand sanitizer. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Jaga hati kita untuk selalu bahagia agar imun kita selalu terjaga. Dan yang sangat penting, mohon untuk menjauhi kerumunan, tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang, kemudian mengurangi mobilitas dengan cara tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Disiplin warga masyarakat semua dalam mematuhi protokol kesehatan COVID ini tentunya akan menjaga orang-orang tercinta di sekitar kita. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Terima kasih warga masyarakat Kelurahan Banjarjo semua. Salam sehat luar biasa.